Halo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, Ya, kami sudah mendengar baik. suaranya dengan jelas. Halo? Oke. Ya, ya, siap. Sudah terdengar, Bu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas terkait tugas yang sudah saya sampaikan hari pertama kemarin, dan ini menjadi hal yang penting karena ini merupakan bahan ya, bahan utama kita dalam menyusun SKP ya, Bapak Ibu. Baik, em, kemarin saya meminta Bapak Ibu untuk ya, yang pertama, menyiapkan struktur organisasi sekolah dan juga perjanjian kinerja. Nah, apakah Bapak Ibu di sini sudah memiliki kedua dokumen itu? Mungkin yang sudah, ya, yang sudah mohon komen ya di kolom komentar ya. Jadi misalnya, kalau yang sudah punya keduanya, mungkin bisa pakai emoticon ini ya, Bapak Ibu ya, pakai emoticon jempol ya. Misalnya kalau sudah dua-duanya ya. Kalau misalnya kalau misalnya baru satu ya, misalnya baru PK saja atau baru SOTK saja, silahkan diketik. Misalnya PK, kalau misalnya memang baru PK, SOTK kalau memang baru SOTK ya. Kalau dua-duanya ada, monggo dijempol. Nah, PK-nya itu PK siapa? Nah, sebetulnya PK-nya itu perjanjian kinerja, apa ya? Perjanjian kinerja kepala sekolah ya. Atau kalau memang tidak ada perjanjian kinerja dari kepala dinas ya. Kalau memang kepala dinas yang menjadi penilai kepala sekolah. Tapi kalau yang menjadi penilai Kepseknya adalah Kabid, berarti PK Kabid ya. Oke. Nah, di sini banyak ya yang sudah mengumpulkan ya. Yang jempol ini saya cek sudah dua ya. Sudah banyak yang mengumpulkan dua ya, PK. Nah, sekarang saya mau tanya nih, apakah ada yang punya PK kepala sekolah? Nah, kalau ada yang punya PK kepala sekolah, mohon berikan tanda emoticon seperti ini. Nah, kalau punya PK kepala sekolah, berikan tanda emoticon seperti ini. Ya, supaya saya bisa tahu nih, PK-nya PK Capsek atau PK yang lain. Nah, gitu ya. Coba. Boleh diberikan tanda emoticon seperti ini untuk Bapak Ibu yang sudah punya PK kepala sekolah. Ya, oke. Jadi nanti saya, ya, kepala madrasah boleh. Nanti mungkin yang terbanyak inilah yang nanti akan saya simulasikan ya. Jadi misalnya kalau yang terbanyaknya ini PK-nya PK Capsek, berarti kita bahas yang penyusunan SKP kepala sekolah berdasarkan PK. Tapi kalau sebagian besar ternyata yang hadir di sini tidak punya PK Capsek, berarti yang kita bahas adalah cara menyusun SKP Capsek tanpa PK Capsek. Ya, oke. Nanti boleh dibantu Bu Siti ya. Kita polling dulu mungkin ya, dalam waktu 2 menit, 1 sampai 2 menit kita cek nih yang paling banyak yang ada PK Capsek atau yang tidak ada PK Capsek ya. Jadi nanti mungkin 1936 ya Bu Siti ya, izin nanti mohon dibantu untuk dilihat mana yang paling banyak ya, supaya nanti kita bahas salah satunya. Ya, baik, Bu. Sekolah. Ya, ini sebagian besar sudah mengisi dan memiliki PK untuk kepala sekolah, Ibu. Hanya Oke. sebagian kecil saja yang belum memiliki. Oke, berarti yang punya PK kepala sekolah tolong dikirim ke chat room ya nanti, supaya bisa saya bahas nih untuk bahan penyusunan SKP-nya. Ya, jadi yang punya PK Capsek tolong dikirim beserta SOTK-nya ya, tolong dikirim sepaket. Capsek, PK Capsek plus SOTK sekolahnya. Nah, ayo siapa cepat dia yang dapat ya. Siapa cepat kirim PK dan SOTK, maka itu yang nanti akan kita bahas malam hari ini ya dan dijadikan Sudah contoh. mengirimkan. Oke, ada. Oke, ayo yang punya PK Capsek dan SOTK di sekolahnya tolong dikirim
dikirimkan ya, tolong dikirimkan. Boleh nanti dikirimnya kemana, ke Bu Siti juga boleh, atau kalau ke room bisa nggak sih Bu Siti? Room Zoom? Ini kalau untuk ke Zoom sepertinya tidak bisa langsung, tapi nanti Oh, bisa di oke. share screen begitu sih, Ibu. Oh, nanti Ya. share screen saya aja karena simulasi kan dari saya dulu. Nah, jadi mungkin Oh iya, Bapak baik Ibu Ibu. yang punya boleh dikirim ke penyelenggara, nanti penyelenggara Zoom bisa itu di bisa Oh ya. iya, filenya Nah, iya ada ada. nggak? siap. Betul. Oke. Bagaimana Pak Fuad? Apakah bisa dibantu untuk filenya? Oke, yang sudah punya, Itu monggo. peserta bisa langsung kirim dokumen tuh di Nah, chat, webinar chat. Webinar chat. Baik. Coba kami cek. Untuk sejauh ini belum ada yang mengirim sepertinya Bapak. kayaknya nggak bisa ya. Mungkin ada kesulitan barangkali. Bapak Ibu Mungkin boleh, tapi karena malam ini kita masih simulasi, nah sengaja nggak saya bagiin supaya Bapak Ibu konsentrasi dulu dengan pemaparan saya. Nah, jadi ini sambil menunggu ya, sambil menunggu perjanjian kinerja dan dokumen yang Bapak Ibu kirimkan, kita agak gembut ya, kita agak ngebut. Nah, di sini saya baru memiliki bentuk simulasi untuk yang tidak punya perjanjian kinerja. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu yang punya perjanjian kinerja dan ingin dibahas, mohon segera dikirim ke panitia ya. Nah, file Excel-nya kira-kira seperti ini bentuknya ya Bapak Ibu. Jadi ada beberapa halaman di sini ya. Kebetulan di sini kepala sekolahnya tidak punya perjanjian kinerja ya. Nah, sehingga kalau tidak punya perjanjian kinerja maka ada tahapan-tahapan yang harus disesuaikan. Nah, ini Bapak Ibu yang kemarin kita pelajari ya. Nah, untuk tahapan penyusunan SKP-nya sendiri ini ada 8. Nah, ada 8 ya Bapak Ibu ya. Eh, coba saya sambil cek Bu Siti apakah sudah ada yang berhasil mengirimkan atau belum? Oke, di sini Ini ada. sudah ada, tinggal join tapi belum bisa join. Ini Bu Reni Agustin, San Reni Agustin. Mm-mm. Nanti boleh dikirim aja Pak, ininya apa ya namanya? ini Ibu Reni Agustin filenya. Ya, Untuk Ibu Reninya sudah hadir. Untuk filenya mungkin bisa dibantu Kak Fuad. ya. Sambil menunggu ya Bapak Ibu Filenya sambil sudah saya menunggu. kirim Bu Susan, bisa Oh, belum dicek Bu. diterima soalnya. Oh, baik. Yang tadi Filenya Bu, sudah dikirim. yang tadi Bu, Yang tadi, yang tadi yang saya kirim ulang up. yang PKKS Pak. Iya betul Kalau Bu yang Susan. PKKS guru ahli muda Bu Narwiyah ya. Yang ini ya. Mohon izin Ibu, itu Ibu Kepala Sekolah saya, Bu Susan. Ya. Iya, Ibu Naruya. Ibu Narwiyah Kepala ya. Sekolah. Oh, oke, baik, Ya. baik. Oke, saya coba eh, buka ya. Oke, cepat saya share. Ya, ini ya. Yang ini ya, Bu ya. Apakah benar Bu Reni filenya? Benar. Ya Ibu sudah Ibu. Oke. Itu Ibu Kepala Sekolah saya. Oh, oke, baik ya. Oke, baik. Berarti Bu Reni Agustin selaku jajaran yang ada di bawah Bu Narwiyah ya. Betul. Oke, baik. Nanti pada saat saya melakukan simulasi penyusunan, saya mohon Bu Reni untuk standby ya. Siap. Kita bahas terlebih dahulu ya untuk file Excel-nya.
Baik, nah Bapak Ibu sekalian, untuk menyusun SKP kira-kira ada 8 tahap, namun nanti kita persingkat ya. Jadi Bapak Ibu ada tahap pertama sampai dengan tahap 8. Nah, tahap pertama ini adalah melihat gambaran keseluruhan organisasi dari Renstra dan PK. Nah, oleh karena itu saya bertanya berkali-kali dari kemarin, ada PK-nya tidak gitu ya. Nah, kalau Kepsek sudah punya PK sebagaimana yang sudah diberikan Bu Reni, itu berarti alhamdulillah akan lebih mudah ya untuk penyusunan SKP-nya. Akan tetapi kalau Kepseknya belum ada PK, berarti kita menggunakan PK Kepala Dinas Pendidikan seperti yang ada di contoh ini. Nah, namun PK Kepala Dinas Pendidikan ini tidak kita ambil semuanya plek-ketiplek, akan tetapi kita hanya ambil indikator-indikator tertentu yang memang dikasket kepada kepala sekolah. Ya, nah jadi dari 3 ini kita ambil mana aja yang diturunkan ke kepala sekolah. Nah, seperti itu kira-kira kalau memang tidak ada PK sendiri ya. Tapi lain soal kalau Kepseknya punya PK sendiri ya. Nah, apabila Kepseknya punya PK sendiri, kita bisa langsung ke tahap 2 yaitu menyusun SKP-nya ya. Nah, menyusun SKP siapa? Ya menyusun SKP yang punya Kepsek yang punya PK ya. Jadi tadi PK-nya Kepsek sudah ada. Berarti si PK itu kita plek-ketiplek ke dalam bentuk SKP. Kita pindah rumahkan. Nah, yang namanya pindah rumah itu kita memindahkan isinya, ya. Nah, berarti apa yang ada di PK, ya, apa yang ada di PK di sini, ya, PK kepala sekolah, ini kita pindahkan semuanya 100% ya, plek ketiplek. Ya, kita pindah rumahkan ke format SKP yang ada di sini. Ya, nah ini tahap yang kedua ya. Nah, setelah kita menyelesaikan SKP kepala sekolah ya, kita lanjut langsung kita loncat ke tahap yang kelima. Nah, tahap yang kelima ini adalah membagi peran dan hasil alias yang sering kita dengar itu matriks peran dan hasil. Bu, matriks peran dan hasil apakah akan dibahas secara detail ya dalam pertemuan kita di klat ini ya sampai hari Jumat nanti. Nah, sejujurnya untuk matriks peran hasil ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pembahasannya ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang memang perlu ya ada pembahasan yang lebih detail boleh dicek ya di kanal YouTube saya. Nah, di situ ada penyusunan matriks peran hasil yang sangat-sangat detail. Nah, kalau malam ini kita versi lightnya, jadi versi singkatnya ya. Nah, Bapak Ibu kita kembali ya. Jadi kita kembali setelah kita menyusun SKP kepala sekolah, lalu kita akan langsung menyusun matriks peran hasil ya. Tentunya matriks peran hasilnya juga matriks peran hasilnya kepala sekolah yang ini ya. Nah, di sini. Bu, matrik peran hasil itu apa sih gitu ya? Matrik peran hasil itu yang membagi lapak ya, membagi lapak dari mana? Dari SKP kepala sekolah yang sudah disusun tadi. Ya, nah jadi nanti di sini kita bagi-bagi semua indikator kinerja kepala sekolah kita bagi-bagi ke para PJ. Nah, PJ ini lihatnya di mana? Lihatnya di SOTK. Nah, sehingga komponen utama dalam menyusun SKP itu dari yang pertama adalah PK, yang kedua dari SOTK. Ya. Nah, apabila ini sudah selesai, ini sudah terisi semua, ya. Maka tahapan selanjutnya adalah baru menyusun SKP. SKP siapa? SKP orang-orang yang ada di matriks di sini. Mulai dari kepala sekolah, PJ-PJ-nya, kemudian gurunya gitu ya. Nah, jadi kita menyusun SKP orang-orang yang ada di sini. Dengan kata lain, satu matriks bisa berisi beberapa atau bisa dibuat beberapa SKP ya. Nah, gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, dari sini nanti, oh ini sudah terisi RHK-RHK-nya, kemudian kita langsung kopas ya ke bentuk SKP ya seperti ini. Nah, kira-kira singkatnya seperti itu untuk menyusun SKP. Nah, di sini juga ada di sini saya nggak memasukkan lampiran ya karena ini versi lightnya. Nah, sekarang saya akan simulasikan ya, kita akan simulasikan satu persatu nih Bapak Ibu ya. Ini kita belum bahas tugas sebenarnya, saya cut langsung karena takut nggak keburu. Nah, Bapak Ibu, yang pertama tadi kita melihat gambaran keseluruhan organisasi alias PK ya. Nah, berarti tahapan yang pertama adalah kita pindahkan dulu perjanjian kinerja kepala sekolah ya. Nah, jadi kepala sekolah ke sini. Kalau ada,
Ya, kalau ada. Kalau nggak ada berarti perjanjian kinerja atasannya kepala sekolah, ya. Nah, kita di sini PK Kepsek ya. Oke. Nah, kita pindahkannya gimana Bu? Kalau misalnya Bapak Ibu punya format Word atau Excel, itu akan sangat membantu ya. Kalau tidak, ya berarti pindahkannya cara adat seperti ini ya. Bapak Ibu screenshot ya. Nah, kira-kira seperti ini. Pindahkan dulu seperti ini. Ini saya coba crop dulu ya. Kayaknya bentar. Nah, kita pindahkan seperti ini. Nah, ini halaman pertama ya. Kemudian kita pindahkan lagi. Ini lumayan banyak loh Bapak Ibu, apa namanya di PK ini indikator kinerjanya cukup banyak. Nah, seperti ini. Tenaga Kependidikan SDN Wonokusumo ya. SDN Wonokusumo ya namanya ya Bu ya. Kemudian kita pindahkan lagi. Jadi ini betul-betul plek-ketiplek ya Bapak Ibu. Pindahkan 100%. Ini dari Mojokerto ya Bu ya, izin. Halo? Ya Ibu, benar di Mojokerto, Oh, kabupatennya. Nggih. Kak, ya baik. Ini saya lihat PK-nya udah rapih ya, karena kebetulan ini kota atau kabupaten ya Bu? Mohon maaf. Kabupaten ya? Oh Nggih. iya, kalau Kabupaten Mojokerto memang saya sempat beberapa kali mengajar di sana ya, mengajar di Mojokerto di BKPSDM-nya. Jadi saya lihat ini PK-nya udah rapih ya, sudah bentuknya sudah cukup baik ya. Terima kasih Bu. Ya, baik. Kita lanjut ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini kita pindahkan plek-ketiplek 100% ya ke SKP. Ya, berarti ini SKP Kadistik saya hapus ya, karena yang bersangkutan memiliki PK. Nah, ini sepertinya dari Mojokerto mengikuti kemarin ya waktu saya menyampaikan itu kepala sekolah sebaiknya punya PK. Nah, ternyata dibuatkan PK-nya ya. Berarti di Mojokerto aman ya karena PK-nya ada ya. Nah, di sini kita memindahkan plek-ketiplek 100% setiap apa yang ada di sini. Ya. Nah, rumus pindah rumahnya itu ada di sini. Nah, di sini ya, ada di sini. Nah, pada dokumen PK yang ada di kolom sasaran strategis, ini coba saya dekatkan ya. Oh, nah ini. Substansi yang ada di kolom sasaran, ya di sini, sasaran, ini kita pindahkan ke rencana hasil kerja pada SKP. Nah, jadi di sini di PK nomor 1 pengembangan kurikulum Satuan Pendidikan SDN Wonokusumo terlaksana sesuai dengan ketentuan. Nah, ini kita pindahkan ke rencana hasil kerja. Nah, ini sayangnya nggak bisa ini ya, nggak bisa dikopas dokumennya. Jadi harus diketik satu persatu. Nggih, langsung. Kurikulum Satuan Pendidikan SDN Wonokusumo terlaksana sesuai ketentuan. Nah, ini bahasanya juga udah ngikutin bahasa Indomie nih karena teman-teman BKPSDM kemarin ya dengan saya. Nah, ini kenapa ya? Nah, ini ya kita kopas ya. Jadi yang ada di kolom sasaran kita kopas ke yang ada di kolom SKP. Nah, di sini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kopas satu persatu. Nah, sekarang untuk indikatornya. Untuk indikatornya juga sama.
Ya. Nah, di sini untuk indikatornya kita ini dulu ya, Bapak Ibu. Nah, salah yang ini. Nah, untuk indikatornya juga sama ya. Untuk indikator kita pindahkan ke kolom indikator juga pada dokumen SKP. Nah, ini satu sasaran ada 3 indikator, berarti tiga-tiganya kita kopas ya. Yang pertama jumlah pengembangan kurikulum, yang kedua tingkat keakuratan pengembangan kurikulum, yang ketiga waktu penyelesaian pengembangan kurikulum. Nah, ini kira-kira seperti ini ya. Nah, kita ambil. Nah, ini ya, kita kopas satu persatu ya. Jumlah pengembangan kurikulum kita kopas ke sini. Nah, seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Kemudian tingkat keakuratan pengembangan kurikulum masukkan ke sini. Satu lagi, waktu penyelesaian pengembangan kurikulum. Nah, kita masukkan ke sini ya. Oke. Selanjutnya untuk target ya, untuk target. Nah, targetnya di sini ada 2 laporan 100%, 2 laporan, di sini 2 laporan. Kemudian 100% dan ada 12 bulan. Izin Bu, mungkin saya konfirmasi ya, saya konfirmasi dulu Bu, mohon izin. Untuk atasannya Kabid ya Bu ya, Kabid Pendidikan Dasar ya Bu ya? Ini atasan kepala sekolah saya. Ya. Iya. Oh, oke. Baik. Oke. Sekarang saya bertanya dulu izin. Di sana saat ini untuk SKP kepala sekolah ini menggunakan format JPT ya atau format JAJF Bu. Jadi supaya nanti tidak keliru saya dalam mengarahkan. Maksudnya udah seperti Bu? Iya. Untuk JPT. Jadi kalau SKP JPT itu ada perspektifnya seperti ini. Nah, kalau karena untuk SKP untuk kepala sekolah yang dipimpin oleh kepala bidang, untuk kepala sekolah yang memiliki perjanjian kinerja, nah itu biasanya penyusunannya itu seperti ini ya, plek-ketiplek gitu. Nah, namun apabila kepala sekolah yang tidak punya PK, maka format SKP-nya itu bukan format seperti ini gitu ya. Ada yang formatnya itu menggunakan format jabatan administrasi seperti ini. Ya, jadi ada aspek kuantitatif, kualitatif ya, seperti itu. Oh, Ibu belum dapat informasi ya, Bu ya? Ini cuman yang hanya sampai di target itu aja Bu SKP-nya, indikator kinerja, aspek, rencana hasil kerja, gitu. Oke. Nah, oke baik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mungkin saya coba klarifikasi kembali ya. Nah, di sini ya Bapak Ibu, karena sebetulnya di aturan Permenpan RB nomor 6 itu SKP kepala sekolah itu harus disusun sesuai dengan format ini ya, format JPT atau pimpinan unit kerja mandiri. Nah, namun di lapangan itu karena ada banyak ya kepala sekolah yang di bawah Kabid ya. Jadi di sini ya kita cek ya. Kita cek PK-nya. Nah, di sini kepala sekolah ini ternyata berada di bawah Kabid ya, bukan berada di bawah kepala dinas. Nah, yang menjadi concern di sini SKP kepala bidang itu menggunakan SKP format JA dan JF ya, bukan SKP format pejabat pimpinan unit kerja mandiri. Nah, jadi ada beberapa daerah yang mengambil sikap seperti itu. Jadi masa gurunya, maksudnya masa kepala sekolahnya SKP-nya model JPT, tapi kepala bidangnya model JAJF, gitu ya kan ada yang seperti itu. Sehingga akhirnya ya sudah, akhirnya kepala sekolah juga menggunakan format JA dan JF, gitu ya. Ada karena
supaya nggak jomplang. Masa atasannya pakai format JAJF, sementara Capseknya pakai format JPT gitu ya. Tuh. Nah, format JPT itu memang format yang diperuntukkan untuk mereka yang menjadi pimpinan unit kerja mandiri juga, termasuk kepala sekolah. Namun ternyata tidak semua kepala sekolah itu berada langsung di bawah kepala dinas gitu. Nah, apabila kepala sekolah itu berada di bawah kepala dinas langsung, nah SKP-nya bentuknya akan seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, seperti kepala dinas, oh yang tadi udah dihapus. Nah, jadi SKP kepala sekolah itu formatnya format SKP JPT seperti yang kemarin saya sudah sampaikan gitu ya. Nah, di sini saya melihat yang bersangkutan ini punya PK, tapi saya lihat format PK-nya ya, saya lihat format PK-nya itu bukan format PK sebagai Capsek gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, kita ini aja ya, kita tetap berpegang pada regulasi ya. Berarti kalau sudah punya PK, berarti PK itu yang kita copy pastekan ke dalam SKP ya, supaya Bapak Ibu nggak bingung ya. Nah, di sini ada target 2 laporan 100% dan 12 bulan. Nah, ini kita copy ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang bingung, aduh apa bedanya Bu, SKP jabatan administrasi, SKP jabatan pejabat pimpinan unit kerja mandiri, itu bisa dicek di YouTube saya, di situ ada ya. Dan di situ juga sudah ada contoh-contoh SKP kepala sekolah yang menggunakan format format JPT ataupun yang format CAJF ya. Jadi kita mengikuti sebetulnya ya. Bu, apakah itu salah? Nggak ada yang salah ya. Yang salah yang nggak bikin SKP sebenarnya ya. Namun kita usahakan kita buat sesuai dengan regulasi yang berlaku ya. Nah, ini 2 laporan. Kemudian ada 100% sini. Kemudian ada 12 bulan. Nah, di sini ya. Nah, di sini akan ada perspektif ya, karena SKP Mohon maaf JPT. Ibu Susan, Ya. apakah slide-nya sekarang sudah berpindah? Kami. Oh, belum ya di sini. Masih, oh mohon maaf. Ya, di layar Oke, kami oke, belum. Sudah kelihatan? Sudah terlihat ya, izin, mohon maaf. Ya, ini sudah. Oke, Sudah baik. Ibu. Ya, baik. Sudah. Nah, jadi saya ulang ya, Bapak Ibu, saya ulangi. Jadi kita pindahkan apa yang ada di dalam perjanjian kinerja ini ke SKP secara plek-ketiplek seperti ini ya. Bu, tadi saya agak bingung dengan apa yang Ibu sampaikan. Nggak apa-apa, kalau bingung berarti ada yang diproses ya. Kalau nggak bingung berarti nggak ada yang nyangkut di sini nih. Nah, kalau bingung itu yang saya senang justru ya. Jadi semakin seringlah Bapak Ibu bingung supaya semakin banyak yang diproses. Nah, kita akan kembali lagi ke topik ya. Jadi ini kita copy paste ya, kita copy paste. Kita copy paste dari PK yang sudah ada ya. Jadi di sini seperti ini ya. Sasaran yang pertama pengembangan kurikulum satuan pendidikan ya, bla 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 ya. Kita copy ke sini ya, rencana hasil kerja. Kemudian yang kedua ada jumlah pengembangan kurikulum, tingkat keakuratan, waktu penyelesaian. Untuk indikatornya juga kita kopikan ke sini ya. Nah, selanjutnya target. Nah, target ini kita kopikan juga ke sini. Nah, selanjutnya perspektif. Nah, ini perspektif apa yang sudah saya sampaikan di hari pertama sebetulnya ya. Karena yang bersangkutan ini kan kepala sekolah. Maka perspektif ini harus kita isi ya. Nah, perspektif ini ada 4 ya. Jadi di sini ada 4 perspektif ya. Karena waktunya tinggal 30 menit lagi ya Bapak Ibu, jadi ini saya lewat dulu ya untuk perspektifnya ya. Kita lewat. Ya. Nah, ini perspektif kita lewat. Nah, kemudian kita masukkan lagi nih. Ini dilakukan untuk semuanya ya Bapak Ibu, kita lakukan untuk semua yang ada di sini. Nah, ini. Nah, cuma ya ini jadi saya nggak bisa copy paste. Nah, ini kan kita ketik satu-satu nih. Nah, ini kita ambil beberapa contoh RHK aja ya Bapak Ibu ya, supaya nanti penjelasan penyusunan SKP-nya bisa masuk semua. Nah, di sini untuk yang kedua ya, RHK yang kedua adalah pembinaan minat dan prestasi
pembinaan bakat, minat, dan prestasi siswa Satuan Pendidikan SDN Wonokusumo terlaksana secara berkelanjutan sesuai ketentuan. Nah, ini juga sama, di copy ya. Kemudian dipaste ke sini. Nah, dipaste ke sini ya. Indikatornya juga sama ya. Di sini ada jumlah refleksi pembelajaran terlaksana secara berkelanjutan, kemudian melaksanakan pembinaan minat, bakat, dan prestasi siswa, kemudian melakukan kegiatan pembinaan bakat, minat, dan prestasi siswa Satuan Pendidikan SDN Wonokusumo terlaksana secara berkelanjutan dan sesuai ketentuan. Nah, ini juga sama, kita copy ya, lalu kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini ya. Termasuk juga targetnya ya. Nah, termasuk targetnya. Targetnya satu laporan 100% 12 bulan. Satu laporan 12%, 100%, sorry. 100% dan 12 bulan. Nah, ini kita ambil. Kita masukkan ke sini. Ya. Nah, ini nanti mohon dilanjutkan oleh Bu Reni ya. Bu Reni, halo? Iya, Ibu, siap. Ya, nanti mohon dilanjutkan sampai ke perjanjian, sampai ke indikator yang nomor 9 ya. Nanti ya, nanti filenya saya share ya Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti Bu Reni mohon dilanjutkan, di copy paste satu persatu sampai dengan nomor 9 ya, semuanya. Sampai ke laporan ya. Nah, kebetulan di sini ada, coba saya cek ya, karena beliau ini kan seorang pimpinan unit kerja mandiri, berarti harus ada perspektif anggaran ya. Dari 4 perspektif yang ini ya, 4 perspektif ini ya, Kepsek itu harus ada yang ini anggaran. Nah, tapi tenang aja Bapak Ibu, ini sudah saya tambahkan di sini ya, terkelolanya anggaran. Ya, paling ini tinggal kita ganti aja. Terkelolanya anggaran di lingkup SDN Wonokusumo. Wonokusumo ya. Kemudian direktif pimpinan. Nah, kebetulan direktif pimpinannya udah ada di sini ya. Nah, ini nomor 9. Nah, tugas direktif pimpinan terselesaikan sesuai target ya. Berarti nanti ini tinggal diganti saja ya Bu ya. Tugas misalnya direktif pimpinan terlaksana sesuai dengan target. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti diisi ya, disesuaikan. Ya. Nah, seperti ini ya kira-kira. Ini tadi nomor 9. Nah, ini silahkan dilanjutkan. Oke, sekarang ya ini silahkan dilanjutkan. Nah, ini dilanjutkan nanti satu persatu. Silahkan dilanjutkan, ini juga, dan seterusnya. Ya. Nah, tahap selanjutnya, kita sudah selesai nih Bu dengan SKP Kepala Sekolah. Ini sudah dikopas semua, sudah rapi ya. Nah, selanjutnya yang kita lakukan nanti adalah penyusunan matriks peran hasil. Nah, matriks peran hasil kepala sekolah. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, di sini ada yang warnanya oranye ya. Nah, yang warnanya oranye berarti dipindahkan juga dari kotak yang warna oranye ini ya. Jadi kita akan memindahkan rencana hasil indikator kinerja individu yang ada di sini, kita pindahkan ke sini ya. Nah, akan tetapi karena di sini saya melihatnya inti dari target itu ada di kotak yang ini ya, ada di kotak yang
ini yang 2 laporan ya. Jadi yang 100% sama 12 bulan ini nggak usah diambil. Kita ambil yang indikator yang ada kuantitasnya ya, ada kuantitas apa namanya? Kuantitas barangnya ya. Nah, jadi ini kita ambil ya jumlah pengembangan kurikulum. Nah, kita kopas seperti ini ya. Kemudian kita ambil lagi. Ini ada satu laporan, yang ini lewat aja, yang 100% 12 bulan lewat ya. Nah, kita ambil yang ini jumlah refleksi. Nah, ini juga sama seperti ini ya. Nah, ini kita kayaknya kalau contohnya cuma 2 kurang ya. Coba saya tambahkan lagi ya contohnya. Nah, kita ambil lagi contoh yang selanjutnya, yaitu nomor 3, PPDB Satuan Pendidikan SDN Wonokusumo terlaksana sesuai ketentuan. Nah, ini kita ambil, kita masukkan ke sini ya. Nah, kemudian untuk indikatornya juga kita ambil ya, laporan PPDB Satuan Pendidikan SDN Wonokusumo terlaksana sesuai ketentuan. Nah, ini juga kita ambil, kita kopas ke sini ya. Kemudian outputnya 1 laporan. Nah, 1 laporan kita copy ke sini, 1 laporan. Nah, begini ya. Nah, kemudian kita ambil lagi deh contoh minimal 5 aja ya. Soalnya nanggung Bapak Ibu. Oke, sekarang contoh yang nomor 4. Ujian Satuan Pendidikan SDN Wonokusumo terlaksana sesuai ketentuan. Copy, pindahkan ke sini ya. Jadi kopas plek ketiplek. Kemudian indikatornya menyusun program ujian Satuan Pendidikan SDN Wonokusumo terlaksana sesuai ketentuan. Nah, ini copy, pindahkan ke sini. Lalu ujian Satuan Pendidikan SDN Wonokusumo terlaksana sesuai ketentuan. Dan melaksanakan ujian SDN Wonokusumo. Oke, ini kita copy. Nah, kita masukkan ke sini. Ya. Oke, contohnya cukup 4 saja dulu, nanti dilanjutkan oleh Ibu Reni. Nah, ini targetnya 7 laporan 100% dan 12 bulan ya. 7 laporan 100%, 12 bulan. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan kembali ke matriks peran hasil. Jadi, di matriks peran hasil yang dipindahkan ini yang saya warnai ini ya, yang saya warnai hijau. Nah, ini. Jadi, jumlah pengembangan kurikulum 2 laporan, jumlah refleksi pembelajaran 1 laporan, laporan PPDB 1 laporan, dan menyusun program ini ya. Nah, jadi kita ambil yang ininya saja ya, yang ada outputnya ya, outputnya berapa laporan, berapa data. Nah, kita ambil yang itunya aja ya. Oke, lanjut ya. Ini sebentar, saya ganti warna dulu. Oke, nah sekarang kita lanjut ya. Nah, tadi kita sudah memindahkan yang jumlah pengembangan kurikulum. Ya, sudah jumlah pengembangan kurikulum. Lalu yang kedua, jumlah refleksi pembelajaran terlaksana secara berkelanjutan. Ya, sudah di sini. Ya. Selanjutnya yang ketiga adalah laporan PPDB, copy paste ya. Masukkan ke sini. Ya. Lalu yang keempat adalah menyusun program ujian. Ya, nah seperti ini ya. Ini silahkan dilanjutkan
Jadi ini nanti di copy paste juga ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mengisi siapa-siapa saja struktur yang ada di bawah kepala sekolah. Nah, sehingga kita harus melihat dari OTK-nya ya. Nah, saya coba cek dulu struktur organisasi ya di Wonokusumo. Bentar. Oh, sebentar. SD Wonokusumo bahannya mana ya? Bentar ya. Yang bentuknya foto ya, Pak Fuad ya, yang SD Wonokusumo strukturnya. Iya betul Bu Oh, Susan. ini. Saya coba download lagi ya. Oke. Ini ya. Jadi langkah pertama itu masih kopas mengkopas ya. Jadi kalau kepala sekolah punya PK itu enak, tinggal kopas. Ya, tapi kalau tidak punya, nah itu beda sedikit beda metodenya ya. Nah, ini coba saya cek dulu ya. Oke, nah yang ini. Saya kopas ke sini strukturnya. Coba ada nggak? Oh, harus di insert manual. Saya coba insert dulu manual. Ilustrasi, picture. Oke, sebentar. Oke, kok belum muncul ya? Oh ini. Nah ini ya, Bapak Ibu struktur organisasi SD Negeri Wonokusumo. Nah di sini kelihatan ya, Bapak Ibu cukup terlihat. Yang pertama ada Capsek, lalu yang di bawah di sini, nah ini adanya guru-guru aja. Nah ada PJ-nya nggak Bu Reni? Mohon izin. Iya, kebetulan mohon izin Bu ya. Kebetulan untuk yang ini hanya struktur guru-gurunya saja. Untuk pembagian tugasnya itu kita ada sendiri memang Bu. Kebetulan yang saya kirim yang ini. Ada lagi nggak Bu file yang ada PJ-PJ-nya Bu? Di laptop satunya, Bu. Di laptop sekolah Bu. Saya tidak boleh. Oh ya udah, tapi Ibu Kebetulan hafal? untuk yang kurikulum, Oh ya. dan saya Ibu, untuk yang kurikulum memang bagian saya sama Ibu Fitri di sini Bu. Oh ya udah. Berarti yang penting Ibu apal. Kalau apal nggak apa-apa. Ya, Ini aja. Oke. Berarti yang pertama PJ apa Bu? Kurikulum ya? belum. Nggih. Kurikulum. Kemudian yang kedua PJ apa? Ada PJ. Kesiswaan Ibu. Oke. Nah, Lanjut. Ada PJ kesiswaan. Kemudian ada PJ apa lagi Bu? sarana prasarana ada. PJ Sarpras. Oke. Kemudian ada lagi Bu? Napa KS itu kesehatan, UKS? ya untuk kesehatan ada. Oke. Ada lagi Bu? Insya Allah yang saya ingat masih ini dulu. Oke. Bu. Karena kalau Baik. Oke. anggaran ada. Saya pindahin ya. Anggaran ada. TU ada Bu, TU? Nah, EU sama untuk anggaran itu ada Bu. Ya. Oke, kalau TU Kasubag atau PJ? Hanya napa? PJ Bu. PJ Nggih. ya. PJ TU ya Bu ya. Ya, PJ. Oke, nah sekarang kita akan melakukan pembagian lapak dulu. Ya, kita bagi-bagi lapak dulu. Baru nanti kita isi lapaknya ya. Nah, sekarang untuk yang pertama, pengembangan kurikulum. Nah, pengembangan kurikulum ini menjadi tanggung jawabnya siapa? Ya, atau di cascading ke siapa? Apakah ke kurikulum? Apakah ke kesiswaan? Apakah ke Sarpras atau ke UKS? Nah, ini kemana, Bu? Untuk kurikulum Kurikulum di ya. Oke, kurikulum yes ya. Kesiswaan?
No ya Bu ya. Kesiswaan tidak ya? Kalau PJ PDB. kesiswaan bertanggung jawab tidak Bu terhadap pengembangan kurikulum? Halo? Ya Ibu, Ya, untuk PJ kesiswaan apakah menjadi penanggung jawab juga terhadap pengembangan kurikulum? em, enggak Bu, mboten. Itu Enggak masuk ya. di uji PDB nggih. Oke. Kemudian untuk Sarpras apakah bertanggung jawab juga terhadap pengembangan kurikulum? Mboten. Tidak ya. Oke. UKS juga tidak ya. Oke, lanjut. Jumlah refleksi pembelajaran terlaksana secara berkelanjutan. Nah, siapa saja yang menghasilkan atau yang berkontribusi terhadap jumlah refleksi pembelajaran ini? Kurikulum, Ya semua. kesiswaan, semua? Semua Iya. ya. Oke. Berarti Nah, kemudian selanjutnya untuk laporan PPDB. Nah, siapakah yang bertanggung jawab? Ini nggak mau. Bentar. Laporan di PPDB. panitia. Ya, siapa? TU? Nggih, di TU. TU ya. Oke, berarti yang lain tidak ya. Nah, kemudian untuk menyusun program ujian satuan pendidikan. Kayaknya ini semua ya, Bu ya? Semuanya. Nggih. Semua ya. Oke. Nah, sekarang setelah kita menentukan lapak-lapaknya, ya, saatnya kita mengisi, ya. Tadi kita baru nancepin bendera, ya, baru menentukan lapak. Nah, sekarang kita akan mengisi, ya, si mappingnya. Nah, oke, saya coba ini dulu. Colok. Nah, untuk jumlah pengembangan kurikulum, ya. Nah, jumlah pengembangan kurikulum ini kira-kira outputnya bentuknya seperti apa? Nah, kita bisa brainstorming atau kita bisa juga ngecek dari bahan saya yang kemarin. Ya, ya kebetulan bahan saya kemarin mungkin bisa dijadikan referensi ya. Misalnya apakah ada yang bisa diambil di sini gitu ya. Nah, ini pengembangan kurikulum misalnya ya. Nah, ini kan ada silabus nih. Izin sudah terlihat ya yang paparan yang ini, yang PKG ya Bu ya, sudah terlihat ya. Iya, Ibu. Nah, ini ya, ada silabus, ambil ya misalnya ya. Nah, ini. Nggak bisa ya menyusun silabus. Sebentar. Menyusun silabus sesuai dengan kurikulum. Nah, pertanyaan saya, yang menyusun silabus sesuai dengan kurikulum ini apakah hanya PJ kurikulum aja atau semua guru juga nyusun silabus sesuai dengan mata pelajarannya, Bu? Iya, semuanya Ibu. Termasuk PJOK. Ya, berarti tugas PJ kurikulum itu tidak hanya nyusun ya, karena kalau nyusun semua guru nyusun. Nah, berarti sebagai PJ kurikulum outputnya pasti lebih dari ini, ya nggak Bu? Halo? Ya, harus Nah, Ibu. ya berarti silabusnya, berarti PJ kurikulum ini mengumpulkan gitu ya Bu ya? Mengumpulkan seluruh silabus ya? Ya, apakah betul Bu? Izin? Iya, Ya, betul baik. Ibu. Ya, berarti Mengumpulkan dari guru-guru. ya silabus untuk seluruh mata pelajaran ya tersusun sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Nah, seperti ini kira-kira ya. Ini sudah bahasa Indomie. Nah, oleh karena itu kemarin saya minta nih Bapak Ibu coba dicek di PKG-nya ya. Karena di PKG ini bahan berharga gitu ya, bahan berharga bagi Bapak Ibu nih untuk mendapatkan bahan untuk ngisi lapak-lapak yang tadi sudah kita petakan ya. Nah, tadi ada silabus yang pertama. Kemudian yang kedua ada rencana pembelajaran ya Bu ya. Izin ya Bu. Ini ya Bu ya. Halo? Ya, oke, Nah, benar. ini ya. Nah, rencana pembelajaran kayak kita copy, kita masukkan ke sini ya. Nah, seperti ini ya. Rencana pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran tersusun sesuai dengan silabus. Nah,
seperti ini ya. Nah, kira-kira seperti ini nih. Nah, sebagai seorang PJ, tentunya nanti kan Ibu mengumpulkan silabus, mengumpulkan rencana pelajaran ya Bu ya. Nah, katakanlah di sini ada guru PJOK. Nah, guru PJOK nanti bentuk rencana hasil kerjanya bisa sama seperti ini, tapi diganti silabus untuk mata pelajaran PJOK tersusun sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Nah, Bu, kalau guru matematika gimana? Sama ya, guru matematika juga gitu ya. Guru matematika. Nah, silabus untuk mata pelajaran matematika tersusun sesuai dengan kurikulum yang berlaku ya. Nah, di sini. Terus rencana pembelajaran pasti nyusun juga kan semua guru. Nah, nanti misalnya PJOK itu tinggal diganti aja untuk mata pelajaran PJOK ya. Kemudian yang matematika juga sama. Bu, kalau biasanya kalau SD kan ada wali kelas ya, satu wali kelas ngajar beberapa. Ya nggak Bu ya? Biar Mm. terus Bu. Nah, misalnya di sini kalau ini kan by subjek yang ngajarnya mata pelajaran. Ini saya coba ini dulu ya. Misalnya nih ada wali kelas ya. Wali kelas 1. Nah, di sini misalnya Ibu jadi wali kelas, Bu? Iya Ibu, saya Nah, wali kelas 5 kebetulan. Oke, oke, Mas. wali kelas ya. Nah, wali kelas berarti ngajar mata pelajaran apa aja, Bu? 5 mata pelajaran itu Bu, IPA, Oke, IPS, IPAS ya. Kalau sekarang kan kurikulum jadi IPAS, kurikulum merdeka, ya, pakai IPAS. matematika, bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila, Ya, ya. ya. Bahasa Jawa juga, Mm-mm. Kemudian, apalagi PKN, bahasa Indonesia, IPA, IPS, tuh, 2, 3. LH juga Bu, ya. Ya, LH, lingkungan hidup, maaf. oh, PLH gini. PLH, nggih. Ya, Bentar semua, nggih. ada lagi? Sudah? Nggih. Oke, berarti kalau sebagai wali kelas, nah ini tinggal di copy silabus untuk 5 mata pelajaran ya dalam kurung bla 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 tersusun sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Nah, seperti ini. Ini untuk wali kelas ya. Ini untuk wali kelas. Nah, ini nanti bisa ditambahkan silabus untuk gini aja, untuk mata pelajaran kelas 1. Nah, untuk silabus untuk mata pelajaran kelas 1 dalam kurung IPAS bla 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 tersusun sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Nah, seperti ini kira-kira. Jadi kalau kelas 2 ya kelas 2, kelas 3 ya kelas 3 tinggal diganti aja. Nah, kira-kira seperti itu ya. Tapi kalau gurunya ngajarnya satu mapel ya berarti seperti ini. Jadi opsi ya, ada opsi ya. Kira-kira seperti ini. Lanjut. Nah, sekarang jumlah refleksi pembelajaran terlaksana secara berkelanjutan. Nah, jumlah refleksi pembelajaran, nah ini kita coba cek lagi dari PKG ya. Nah, coba ya refleksi pembelajaran. Kira-kira ada di kompetensi yang berapa ya, Bu ya? Yang refleksi pembelajaran tersebut. Itu di pembelajaran Ibu. 4 minggu. 4 ya. Iya. Yang ini ya, Bu ya. Nggih. Kegiatan pembelajaran. Refleksi aktivitas pembelajaran ini atau menyikapi kesalahan, kegiatan pembelajaran aktivitas. Oh, oke. Pelaksanaan aktivitas menggunakan, nah ini ada alat bantu mengajar audiovisual. Nah ini bisa diambil nih, Bu.
Nah, tapi refleksi itu bentuknya itu seperti menyikapi kesalahan, melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ini lebih kepada guru menyusun dan melaksanakan rancangan pembelajaran yang mendidik secara lengkap. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran, guru menyusun berbagai materi. Oke. Hmm. Apakah ada bentuknya, Bu, seperti laporan refleksi seperti itu? Ya, biasanya masuk di laporan pembelajaran, Bu. Oke, laporan pembelajaran ya. Nah, biasanya ini masuk di, kalau tidak salah untuk administrasinya itu di nomor 12, kompetensi nomor 12. Oke, coba Kalau kita tidak cek salah ya. kemarin, bentar, saya lihat dulu. Kompetensi nomor 12. Kalau tidak salah, untuk administrasi, pelaksanaan administrasi. Oh, ini ya. Informasi tentang kemajuan, kesulitan, dan potensi ini ya, Bu ya. Laporan ya bentuknya ya. Bentuknya laporan itu. Oke, kita ambil Harian, ini. jurnal harian. Ya, kita ambil ini. Laporan pembelajaran yang berisi informasi tentang kemajuan, kesulitan, dan potensi peserta didik tersusun secara akurat ya dan akuntabel ya, karena nanti ini dipertanggungjawabkan ke orang tua siswa. Nah, seperti ini kira-kira ya Bapak Ibu. Nah, jadi di matrik peran hasil ini sebetulnya nggak susah. Kita lapak-lapakin dulu, kemudian kita isi. Nah, isinya bisa ngambil dari PKG, cuma kita ubah menjadi bahasa Indomie. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita ini nanti boleh dilanjut ya, boleh dilanjut. Kita ambil contoh-contohnya aja ya, karena sebentar lagi sesi tanya jawab ya Bu moderator ya, sekitar 15 menit lagi sesi tanya jawab. Nah, sekarang saya lanjut ya, kita lanjut. Kalau sudah Ya, seperti ini, betul Ibu. nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat lagi tahapan ya. Kita sudah menyusun matriks peran hasil. Selanjutnya adalah yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu menyusun SKP guru ya. Nah, SKP guru kalau sudah ada matriks peran hasilnya, ini sangat enak ya. Kenapa? Karena kita tinggal mindahin yang ada di sini ya. Nah, sekarang kita contoh ya. Ini kita hitamkan dulu. Nah, ini ada SKP guru nih ya. Oke, ini kita hapus ya. Hapus, ini juga kita hapus. Oke. Nah, yang pertama, rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi. Ya, ini berarti kan SKP-nya Bu Reni nih ya. SKP-nya Bu Reni. Nah, ini boleh mau diisi guru kelas, mau diisi guru ahli muda ya, silakan ya. Nah, atasannya adalah kepala sekolah. Berarti rencana hasil kerja yang ada di sini adalah rencana hasil kerjanya atasannya Bu Reni. Dalam hal ini adalah kepala sekolah. Berarti kita kopas yang di jajaran hijau ini kita ambil dari SKP-nya, maaf ya, dari ya betul, rencana hasil kerjanya kepala sekolah. Nah, untuk memudahkan kita bikin lagi satu kolom di atas. Ya, kita bikin satu kolom di atas. Ini adalah RHK Kepsek. Seperti ini. Nah, untuk jumlah pengembangan kurikulum ini adalah ya, jumlah pengembangan kurikulum ini adalah indikator dari pengembangan kurikulum. Nah, ini kita copy, kita pindah ke sini. Ya. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk jumlah refleksi pembelajaran ini adalah RHK Kepsek nomor 2. Kita copy ke sini. Ya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya untuk laporan PPDB ya, ini adalah indikator dari RHK nomor 3. Sini. Nah, ini. Lalu untuk program ujian ya, ini adalah indikator dari rencana hasil kerja nomor 4. Nah, seperti ini ya. Berarti nomor 1 ya,
Nah, kebetulan Bu Reni mengintervensi RHK nomor 1. Ketahuan mengintervensinya dari mana? Nah, ketahuannya ya dari sini. Kalau di bawah ini, di bawah si jumlah pengembangan kurikulum ini terisi rencana hasil kerja kita, berarti kita mengintervensi rencana hasil kerja atasan kita, ya. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita ambil dulu rencana hasil kerja Capsek, kita copy ke sini, ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Berarti rencana hasil kerjanya Bu Reni ambil yang ada di bawah ini, silabus. Ya, copy ke sini. Ya, lanjut lagi. Yang di sini ternyata nggak cuma silabus, ada juga rencana pembelajaran. Copy, pindahkan ke sini ya. Kita lewat aja dulu ya. Ini kita lewat 3 ya, karena di sini misalnya kualitas waktu. Nah, gini ya. Nah, kemudian ada lagi, kita ambil lagi ya. Kebetulan Ibu juga jadi wali kelas ya. Nah, ini kita copy, kita pindahkan ke sini. Nah, seperti ini ya. Kemudian coba kita cek lagi masih ada tidak nih ya yang lain. Kita cek lagi. Sudah tidak ada, Bu Reni selesai di sini ya untuk yang sini. Nah, kemudian ada lagi rencana hasil kerja Bu Reni yang juga berkontribusi terhadap rencana hasil kerja kepala sekolah yang nomor 2, yaitu refleksi ya. Nah, berarti si refleksi ya prestasi pembinaan di sini. Mohon maaf. Ini ya. Nah, ini ya. Pembinaan bakat minat bla 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 ya. Ini RHK Capseknya. Kemudian RHK-nya Bu Reni kita ambil yang ini. Kita pindahkan ke sebelah kanannya. Nah, jadi yang tadinya itu seperti tangga ya, berundak-undak seperti sawah gitu ya. Kita buat menjadi ke kanan gitu ya. Tadinya ini Capsek, ini kita. Ini Capsek, ini kita. Nah, sekarang jadi dibikin ini Capsek, ini kita. Ini Capsek, ini kita. Ini Capsek, ini kita. Ini Capsek, ini kita. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini inilah yang dinamakan cascading ya. Jadi selaras. Gitu ya. Nah, laporan pembelajaran udah oke ya. Nanti yang lain silahkan dilanjutkan. Sekarang Bu, apakah sudah selesai? Nah, bentar dulu ya, karena kita mengisi dulu aspek-aspeknya ya. Nah, Bu, ini nomor ini apa Bu? Nomor yang warna kuning. Sebentar, kenapa malah jadi ini? Bentar ya, saya delete dulu. Bu, yang nomor yang warna kuning ini apa? Ini adalah direktif pimpinan yang tadi ya. Jadi yang tadi tugas direktif pimpinan. Nah, sebaiknya ya tugas direktif pimpinan ini RHK yang perlu ada di semua SKP ya. Jadi baik itu SKP kepala sekolah, SKP TU, SKP wali kelas, SKP guru, sebaiknya ada semua di sini ya. Karena apa? Karena kadangkala kan kita ditunjuk untuk mengerjakan hal-hal di luar ya, di luar MPH yang sudah disepakati di awal ini gitu. Kadang-kadang ada aja di tengah-tengah, entah itu jadi coach atau jadi pembina pramuka misalnya, atau menjadi mentor anak-anak untuk ikut festival sains ya dan lain sebagainya. Jadi ini dibuat seperti ini dan ini diisi seperti ini sehingga nanti bisa menyesuaikan. Nah, misalnya ini tugas direktif pimpinan sebagai ya misalnya coach festival. Ini contoh ya, festival olahraga. Ya, terselenggara sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Nah, ini ya, jadi nanti tinggal disesuaikan. Nah, jadi RHK ini sebaiknya disiapkan ya untuk wadah. Kalau nanti Bapak Ibu mendapatkan penugasan ya di luar matrik peran hasil. Kita lanjut ya. Sekarang kita berbicara aspek. Nah, ini saya kasih versi lengkap dulu ya. Ada aspek kuantitas, kualitas, dan waktu. Nah,
Kalau kita bicara kuantitas, maka kita bicara jumlah, ya, persentase penyelenggaraan dan seterusnya. Nah, karena tadi Capsek sudah mencontohkan, sebetulnya di sini sudah ada, ya. Nah, di sini jumlah, ya. Jadi kita ambil aja jumlah, ya. Cuma tentunya menyesuaikan. Kalau Capsek kan jumlah pengembangan kurikulum, karena rencana hasil kerjanya juga pengembangan kurikulum. Nah, kalau Bu Reni, ya, boleh ambil jumlah juga, tapi ambilnya adalah jumlah silabus, ya. Jumlah silabus untuk seluruh mata pelajaran, ya. Nah, jadi silabus seluruh mata pelajaran itu ada berapa, Bu? Total pelajaran ada berapa pelajaran, Bu? Halo? Izin nggih, Ya, ada untuk berapa pelajaran totalnya, Bu? itu kalau semuanya karena biasanya kita bundle jadi satu Ibu ya. Setiap mata pelajaran itu silabusnya kan ada masing-masing. Cuman nantinya kita bundle jadi satu. Gitu. Oh iya, berarti satu ya. Nggih. Oke, nah seperti ini. Nah, sekarang untuk kualitas. Kalau kualitas, kalau sudah ada kata-kata sesuai dengan titik-titik-titik, berarti ada indikator aspek kualitas, ya. Jadi di sini tingkat kesesuaian, ya. Tingkat kesesuaian, ya. Silabus seluruh mata pelajaran dengan apa, ya, kurikulum yang berlaku. Bu, kok tingkat kesesuaian untuk aspek kualitas? Kenapa? Nah, karena aspek kualitas ini kita bicara mutu, ya. Beda dengan kuantitas. Kalau kuantitas ini banyaknya, ya, persentase, jumlah, ya. Kalau kualitas itu mutu, level, ya. Jadi sejauh mana sih silabus ini bagus secara kualitas, dilihat dari mana? Nah, yang namanya bagus jelek itu pasti ada standar atau patokan yang bisa kita jadikan tolok ukur, ya, untuk menentukan pekerjaan itu bagus atau jelek, gitu ya. Nah, jadi untuk menentukan silabus ini bagus atau jelek adalah kesesuaian dengan kurikulum yang berlaku. Semakin sesuai silabus yang disusun, maka semakin bagus secara quality. Sebaliknya, semakin silabus itu melenceng jauh dari kurikulum yang berlaku, maka semakin jelek juga, ya, silabusnya, ya. Nah, kalau kita berbicara kualitas, biasanya persen di sininya, ya, persentase. Nah, di sini kita diisi sekian persen. Kalau kita merujuk ke sini, 100%, ya. Nah, ini 100%. Tapi apa iya bisa mencapai sebanyak 100%, gitu ya? Kalau Capsek kan apa boleh buat, karena sudah ada PK, mau nggak mau dimasukinnya 100%. Nah, nanti Ibu selaku guru boleh dialog lagi dengan kepala sekolahnya, Bu, benar nggak ini 100% gitu. Karena apa? Kalau nanti kurang dari 100%, misalnya ini diisi 100% nih. Terus Ibu realisasinya 90, seperti yang saya sampaikan di sini. Ini nanti Ibu akan mendapatkan rating bisa jadi di bawah ekspektasi. Kenapa di bawah ekspektasi? Karena ratingnya di bawah, realisasinya di bawah target, ya. Nah, padahal 90 itu udah bagus. Kalau menurut hemat saya udah bagus 90. Nah, jadi gimana, Bu, solusinya? Solusinya jangan buat target absolut dan target mentok seperti ini, ya. Buat target yang ada rentangnya seperti ini. Nah, ya. Bu, emang boleh begini? Sangat boleh di Permenpan 6. Kenapa? Karena manusia itu bukan robot yang bisa disetting 100% terus setiap saat, setiap waktu, ya. Nah, jadi apalagi ini kaitannya dengan tingkat kesesuaian silabus, ya. Nah, jadi ini disetting 80 sampai 85 sehingga ketika Ibu mencapai 84 itu masih sesuai ekspektasi ratingnya, ya, gitu. Kalau Ibu mencapai 86, bisa aja ini jadi di atas ekspektasi, gitu ya. Nah, jadi ada ruang nih 15%
supaya pegawai ini bisa mencapai rating di atas ekspektasi. Karena yang namanya SKP, yang namanya evaluasi kinerja, ya, ini saya jadi bicara evaluasi nggak apa-apa ya. Yang namanya evaluasi kinerja itu harus ada ruang ya bagi pegawai untuk memperbaiki kinerjanya atau untuk meningkatkan kinerjanya. Nah, kalau ini di settingnya 100%, ruangannya di mana? Karena udah mentok, nggak ada lagi ruang ya. Tapi kalau di settingnya 80 sampai 85, nah ini ada lah 15% pegawai ini untuk mendapatkan rating di atas ekspektasi. Jadi betul-betul adil gitu ya. Nah, kira-kira secara singkat ya penilaian itu seperti itu ya. Nah, kemudian dari aspek waktu. Nah, kalau aspek waktu ya, indikatornya hanya ada satu, yaitu ketepatan waktu ya, penyusunan silabus. Nah, kalau ini di sini 12 bulan, tapi masa iya nyusun silabus 12 bulan? Kalau nyusunnya 12 bulan, makanya kapan dong ya? Nah, sekarang saya mau dialog lagi nih, dialog kinerja dengan Bu Reni. Kira-kira untuk penyusunan silabus ini berapa lama, Bu? Biasanya untuk awal tahun, Bu, biasanya untuk penyusunan silabus itu di awal tahun pelajaran, tiap semester semester 1 dan semester 2. Oke. Begitu. Berapa lama kira-kira? 2 minggu atau 3 minggu atau 3 hari? Nah, kalau semua mata pelajaran bisa sampai 2-3 mingguan, 2-3 minggu. 2 sampai 3 minggu. Nah, ini ya, berarti 2 sampai 3 minggu ini semua silabus sudah ada di Ibu ya, udah terkumpul ya Bu ya, udah dibundel ya Bu ya. Demikian ya Bu ya? Iya Ibu. Oke. Nah, oke. Tidak, karena tentunya kan tidak hanya 1-2 tapi banyak. Gitu. Nah, kalau semua nih, kira-kira semua, karena di sini kan seluruh mata pelajaran nih. Iya. Kira-kira butuh berapa lama Bu? Kalau guru, untuk satu guru biasanya kan 2-3 minggu. Nah, ini kan ada kelas 1 sampai kelas 6 ya Bu ya. Jadi ya mungkin hampir 1 bulan bersamaan lah. Ya, 1 bulan ya. Karena kan ngerjainnya nggak gantian ya, tapi simultan ya. Oke, 1 bulan ya Bu ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Bisa seperti ini atau bisa kita kita beri toleransi misalnya 4 sampai 5 minggu misalnya ya. Nah, seperti ini gitu. Berarti kalau lebih cepat dari ini, berarti Ibu bisa juga tuh dapat di atas ekspektasi ya kalau kita bicara evaluasi nanti ya. Nah, jadi kira-kira seperti ini Bapak Ibu untuk penyusunan SKP ya. Jadi nanti ini bisa diteruskan ya karena waktu ya. Ini kalau ini udah diselesaikan berarti udah selesai SKP-nya Bu Reni seperti itu ya. Oke, mungkin ada Bapak Ibu sebelum kita beranjak ke sesi tanya jawab, Bu Siti izin. Ini nanti filenya akan saya kirimkan ya ke ya Bu Siti. Suara saya bisa diterima? Iya Ibu, dipersilakan. Baik Bapak Ibu. Iya sudah bisa diterima sudah. Ya. Baik Bapak Ibu, ini filenya akan saya kirimkan nanti ke rekan-rekan penyelenggara ya. Nah, namun nanti dari penyelenggara ada syaratnya nih untuk mendapatkan file ini ya. Nanti dijelaskan oleh penyelenggara. Baik, mungkin demikian Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya apabila ada sesi pertanyaan silahkan Bu Siti. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Susan untuk terkait simulasi penyusunan SKP dari Ibu Susan. Tadi sudah sharing session dengan file yang dikirimkan Bu Reni Agustin. Terima kasih Bu Reni sudah memberikan bekal untuk Bapak Ibu guru hebat yang hadir pada malam hari ini. Sama-sama, semoga bermanfaat. Untuk sesi pada malam hari ini kita masih memiliki waktu segitu. Ya, baik Bu Reni. Kita masih memiliki waktu 13 menit untuk sesi tanya jawab. Kita coba untuk membuka satu termin dengan 2 penanya terlebih dahulu. Kita coba melihat untuk teman-teman guru hebat yang malam hari ini sudah hadir dan sudah raise hand. Kita hadirkan untuk bisa masuk sebagai panelis. Mohon untuk di approve. Ibu Darmawati SPD. Lalu saya pilih Bapak Syarifuddin. Dan yang terakhir Ibu Ais Sumiati.
sudah saya kirimkan untuk bisa join dalam diskusi malam hari ini. Karena kita keterbatasan waktu, jadi kita... Halo? Halo? untuk bisa bertanya kepada Ibu Susan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam Bapak. Selamat malam. Saya Pak Jami dari Min Walaupun 1 Tuban, Jawa Timur. Dari guru madrasah, Bu. ya, Yang saya ingin tahu, apakah Permenpan nomor 6 tahun 2022 ini, kalau tahun 2022 kemarin kan SKP-nya secara manual. Saya dengar isu atau benar atau tidak, tahun 2023 ini menggunakan online melalui My ASN. Ini hanya saya konfirmasi. Apa memang benar seperti itu? Kami mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Monggo dipersilakan Ibu Susan untuk bisa menanggapi pertanyaan dari Bapak Jamilu. Ya, baik Bapak Jamilu, sehat Bapak? Alhamdulillah. Ya, Bapak. Ya, terkait dengan penyusunan SKP yang tadi dikatakan online, itu betul Bapak. Jadi kita sudah menggunakan aplikasi e-kinerja yang rencananya memang akan digunakan di seluruh instansi, dan sekarang memang sudah hampir 600 instansi yang menggunakan. Nah, nanti semisal Bapak sudah menyusun SKP dengan formulir Excel yang tadi, itu tinggal dipindahkan, tinggal dimasukkan aja ke aplikasi seperti itu. Jadi lebih mudah karena sudah ada isiannya gitu ya. Kalau risoles atau makanan itu udah ada isiannya, tinggal ngisi aja gitu. Jadi seperti itu Bapak. Jadi nanti silakan Bapak Ibu menyusun dulu menggunakan formulir Excel. Nah, nanti ketika sudah kita udah pakai aplikasi, nah Bapak Ibu tinggal memasukkan seperti itu. Demikian kira-kira Pak Jamilu. Ya, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Susan dan juga Pak Jamilu. Di tengah-tengah kami tadi sudah hadir. Katanya Ibu Hani sudah ada di tengah-tengah kami untuk bisa bertanya, begitu Ibu. Namun di layar saya belum